wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Dialah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini, melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah kita di subuh hari ini, merangkai ibadah dari mulai bangun tidur sampai detik ini kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dari mulai bangun, kemudian ada yang memulai dengan tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sahur, berdoa, memperbanyak istighfar, sholat-sholat sunnah dan sholat subuh tadi. Mudah-mudahan lipatan-lipatan pahalanya diberikan kepada kita semua. Setiap kekurangannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima sebagai amaliyah terbaik. Dengan itu kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dengan itu kemudian Allah memudahkan semua urusan kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan teladan kita, Nabi kita, manusia yang paling mulia dan agung yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang komitmen istiqomah berada di jalan ajaran agamanya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pekan pertama, hari Ahad pertama di bulan Ramadan, di hari yang ke-6 Ramadan, mudah-mudahan tetap semangat menjemput hidayah Allah, menjemput ampunan Allah, menjemput rahmat dan kasih sayang Allah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, halaman 25 Al-Quranul Karim. Ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 168. Kemarin bulan lalu kita membahas 164, 165. Yang poinnya adalah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Nah, kecintaan itu, Pak, tidak boleh ada yang lebih tinggi selain kecintaan kita kepada Allah. Ini masalahnya, ini menyangkut akidah, tauhid, makanya harus sering-sering diulang-ulang. Kecintaan kita kepada Allah harus lebih tinggi dibanding kecintaan bapak-bapak, daripada cintaan bapak-bapak ke orang tuanya. Kecintaan ibu-ibu kepada Allah harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada suami. Ini masalah akidah.
Tidak boleh ada cinta yang melebihi, yang luar biasa selain cinta kepada Allah. Ya. Dan yang perlu diingat Pak, ini dalam halaman 25, ini adalah rangkaian yang kemudiannya akan terbentuk dosa. Dan di bulan Ramadan ini sedang melatih kita untuk membersihkan kita dari dosa-dosa itu. Yang pertama, dosa pertama itu adalah dosa cinta, dosa mahabbah. Syirik pertama di muka bumi itu adalah syirik cinta. Jadi yang pertama kali Pak, syirik itu karena syirik cinta. Ini yang pertama kali muncul di muka bumi. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Adam, ya, itu sudah banyak kemungkaran, kemudian muncul Nabi Syed, anaknya Nabi Adam, ya. Kemudian Nabi Idris, kemudian masuk Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu mulai terjadi dosa syirik pertama, yaitu syirik cinta. Cinta kepada siapa? Berlebihan. Cinta kepada wali-wali Allah. Jadi kita itu harus cinta kepada wali Allah. Tapi tidak boleh menjadikan wali-wali Allah itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ya. Sampai syirik itu kemudian dibawa di zaman Rasulullah, sebelum Rasul lahir, sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, itu kecintaan orang-orang Quraisy itu kecintaan kepada wali Allah. Wali Allah Pak. Allat, Lata, Uzza, Mana, itu nama-nama berhala-berhalanya itu. Itu siapa nama Lata, siapa nama Uzza? Ada namanya Abdul Uzza gitu kan. Itu adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Itu adalah orang-orang soleh Pak di zaman mereka. Tapi kemudian terjadi penyelewengan akidah. Ya. Kemudian mereka mulai mengunjungi makam-makam para wali-walinya. Jadi bukan tidak boleh berziarah ke makam para wali, ya. Tidak boleh, bukan tidak boleh, boleh. Cuman yang tidak boleh itu adalah ketika datang ziarah, Bapak datang dengan hajat Bapak. Saya punya hajat biar dagangan laku, maka harus datang ziarah. Kan sering tuh. Kemarin sebelum Ramadan itu banyak yang ziarah. Apa? Biar urusan lancar Ustaz. Nah, orang-orang Citayam itu sebagian. Biar urusan lancar, apa hubungannya kalau datang ke makam wali? Jadi ketika dia mengadukan hajatnya, katanya supaya yang di dalam makam itu bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Gitu. Lah terus saya bilang, apa bedanya kalau begitu kita sama orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy itu mereka datang ke makam Lata, Uzza, Mana. Kemudian daripada jauh-jauh, gimana kita bikin aja yuk patungnya Lata, Uzza, Mana, daripada kita jauh-jauh ke makamnya, kita bikin aja, terus kita di sini aja. Kan ini udah bentuk muka dia, katanya gitu. Nah, ini tidak boleh. Maka ketika orang Quraisy itu ditanya, la in sa'altahum man khalaqahum, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, nah orang Quraisy Pak, mereka menjawab la yaqulunallah. Mereka menjawab Tuhan kami itu Allah. Jadi sama kayak kita, Tuhannya orang Quraisy itu Allah juga. Kita Allah juga. Orang Nasrani Allah juga. Sama Tuhannya Pak, Allah. Cuman bedanya kalau orang-orang Quraisy, orang-orang Nasrani, ketika mereka punya hajat itu tidak langsung sama Allah. Mereka itu langsung lewat perantara. Perantaranya siapa? Ya Lata, Uzza, Mana. Mereka kan orang soleh. Mereka itu akan menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, ini syirik pertama, yaitu syirik cinta. Nah, hati-hati. Ini bisa membawa kita kepada kemusyrikan. Di ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil
ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini tadi kita baca salat subuh rakaat pertama ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari makanan di atas muka bumi itu halalan thayyiba, yang halal dan yang baik, yang terdapat di muka bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya, lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu dimulai dari ya ayyuhan nas. Kalau bentuknya ya ayyuhan nas, biasanya bentuknya umum, berlaku untuk semua manusia. Allah memanggil untuk semua manusia. Nanti di Al-Quran ada lagi selain ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bedanya kalau ya ayyuhan nas itu seruan, ingatan Allah mengingatkan manusia kepada seruannya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada perintah. Selalu ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada perintah. Contoh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, makanlah yang baik-baik. Nah, ini sudah perintah. Apalagi Pak, ya ayyuhalladzina amanu ditempel dengan kalimat kutiba. Oh, itunya berat benar itu Pak. Karena di Al-Quran itu yang menggunakan kutiba itu cuma 3. Yang pertama kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua kutiba alaikumul qital. Yang ketiga kutiba alaikumul qisas. Yang pertama kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Yang kedua kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang. Yang ketiga kutiba alaikumus qisas, diwajibkan kalian untuk qisas. Nah, tapi kalau di sini ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah semua yang di muka bumi, halalan, yang halal, thayyiban, dan yang baik. Jadi bukan cuman halal tapi juga baik. Ada nggak makanan halal tapi thayyib? Ada nggak Pak? Tidak thayyib, tidak baik. Ada nggak? Ada, banyak. Contoh, orang sakit diabetes itu makan gula halal tapi tidak baik, Pak. Halal tapi tidak baik. Orang sakit asam urat, darah tinggi, makan jeroan atau jeroan halal tapi tidak baik. Nah, orang Islam disuruh sama Allah pilih makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib Pak, dipilih dia itu makanan yang halal dan yang baik. Ada nggak yang baik tapi tidak halal? Ada nggak? Banyak ya. Hati-hati, contohnya Bapak Ibu beli obat di warung, lihat-lihat itu, ini jangan merek-merek, ini obat batuk mereknya ini. Pas diminum rasanya hangat, hangat, ini enak. Pas dilihat kandungannya alkohol 0, berapa persen. Ya gimana nggak anget coba Pak? Gimana nggak anget? Nah, jadi dilihat makanan yang halal dan juga yang baik, yang thayyib. Apalagi zaman sekarang Pak, itu harus pilih-pilih makanan. Lagi bulan puasa,
enak banget makan apa tuh? Es gitu kan. Goreng-gorengan, yang dipilih. Padahal ada tuntunan ketika kita berbuka puasa. Banyak yang salah karenanya berbukalah dengan yang manis-manis katanya gitu. Sunnahnya Ustaz, buka yang manis. Kata siapa gitu. Saya belum pernah baca keterangan berbukalah dengan yang manis. Itu ada juga iklan sirup di TV. Berbukalah dengan yang manis gitu. Jadi kita mindset kita dibawa itu adalah hadis. Nabi menyuruh ketika berbuka puasa dengan kurma, bukan dengan yang manis gitu, bukan dengan yang manis, tapi dengan kurma. Seandainya di rumah kita ada kurma, ada madu, ada teh manis, ini ada madu, tapi Rasul menyuruhnya dengan kurma, dengan kurma. Jadi ketika buka puasa, mulut kita itu disentuh pertama dengan kurma. Dengan kurma. Contoh lagi Pak, ketika anak baru lahir, itu di antara makanan, dua makanan yang dianjurkan pertama kali dirasakan oleh bayi, yang pertama adalah air susu ibunya, yang kedua adalah kurma. Kurma, namanya diapain Pak? Ditahnik. Ditahnik itu dikunyah. Kurma itu dikunyah, terus udah halus, kemudian ditempelkan di langit-langit bayi. Sekarang ada orang jual namanya sari kurma tahnik, nah, untuk bayi khusus. Boleh nggak? Boleh, namanya judulnya kurma. Tapi yang dianjurkan itu yang dikunyah. Dikunyah itu jadi bercampur. Kurma itu bercampur dengan air liur, dengan enzim-enzim. Nah, itu bisa menjadikan daya tahan tubuh yang bagus. Jadi yang harus ada di rumah kita itu harus punya kurma. Dan yang kedua harus punya madu. Ini harus ada nih. Makanan jelas halal dan jelas thayyib. Kenapa kurma coba? Karena ada teh manis, ada kurma. Jadi gini, buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita sentuh kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita kunyah, kita makan. Nah, setelah dikunyah, dimakan, belum minum air itu, belum minum air. Terus kita baca doa. Doanya apa? Zahabaz zoma'u wa batalatil auruku wasabatil ajru insya Allah. Doanya begini nggak? Begini ya. Ada yang Allahumma lakasum tuh. Semuanya Allahumma lakasum tuh. Jadi yang sunnahnya zahabaz zoma'u wa batalatil auruku wasabatil ajru insya Allah. Baru setelah itu kita minum air putih, baru minum air ini. Dan sunnahnya makan kurma itu ganjil. Ganjil ya. Tes. Udah disiapin. Mau mati Pak. Ya, masih Pak. Tes. Ya. Jadi makan kurma ganjil. 1, 3, 5, 7, 11. Belum kenyang juga, saya mau diet Ustaz. Itu makan 33 biji. 33 biji kurma. Insya Allah kenyang Pak. Ini kan kalau kita dengerin apa tuh YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar gitu kan. Suruhnya makan kurma aja, makan kurma gitu. 33 biji. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu rahimakumullah. Nggak usah diragukan lagi. Karena sahabat-sahabat Nabi, Pak, sahabat Nabi ini, ada peristiwa-peristiwa besar, itu lahirnya bulan Ramadan. Contoh, Perang Badar. Nah, Perang Badar. Perang Badar itu kapan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saya pernah ke Badar itu. Badar itu ke Madinah jaraknya itu ternyata jauh, Pak. 200 km, 150 sampai 200 km dah. 150 km aja dah. Saya pikir dekat, katanya Perang Badar tuh sekitaran Madinah. Pas saya ke Badar, ternyata Badar itu apa? 150-an kilometer. Itu pakai bis. Ada juga Badarnya Pak Siswanto, ada juga. Depan. Kalau kita